Selamat malam semuanya. Kita akan mulai kebaktian kita pada malam hari ini ya. Selamat malam semuanya. Malam. Oke. Kita siap mulai Pak Pendeta? Dengar nggak sih? Dengerin gue nggak? Hah? Halo. Terdengarkah? Terdengar, Bu. Baiklah. Kita mulai, Pak. Ayo. Baik, Bapak Ibu semuanya. Merdeka. Selamat datang di kebaktian ibadah syukur 76 tahun kemerdekaan negara kita tercinta, Indonesia, yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah kita bersama, kita ambil saat teduh untuk memulai ibadah ini. Mari kita bersaat teduh. Seperti biasa, dipersilakan untuk memute-kan speakernya, kecuali ada berbalas-balas. Marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada hari Selasa 17 Agustus 2021, segenap bagian bangsa merayakan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Perayaan kemerdekaan seharusnya bukan hanya berisi peringatan tentang kisah silam perjuangan melawan penjajah, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama. Sejauh mana kita sudah mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan bagi bangsa kita. Untuk itu, marilah kita bersama beribadah dengan penuh syukur dan membuka hati bagi firman Tuhan, agar kita dapat menghayati panggilan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mari bersama kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama dan kedua, bersyukurlah pada Tuhan.
Tundam Salam. Dipersilakan Pak Pendeta. Pertolongan kita memasuki hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia ialah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Allah beserta saudara-saudara Dan beserta saudara juga. Nas pembimbing diambil dari Yesaya pasal 55 ayat ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Mari bersama kita menyambut nats pembimbing yang disampaikan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 bait yang pertama, Jadilah Tuhan kehendak. Mari bersama secara berbalasan kita akan melakukan doa syukur dan pengakuan dosa. Ya Tuhan, kemerdekaan bangsa kami adalah anugerah besar yang telah kami terima. Sebagai bangsa yang merdeka, kami menikmati kebebasan dan dapat berkarya mewujudkan harapan dan cita-cita kami. Saat ini kami pun diingatkan kembali akan tanah air Indonesia yang merupakan negeri berlimpah kekayaan alam. Syukur kepada Allah. Bahkan potensi sumber daya manusia yang unggul pun Tuhan karuniakan. Betapa kami bersyukur sebab dengan itu semua kesempatan terbuka begitu luas bagi kami untuk mengisi kemerdekaan ini. Syukur kepada Tuhan. Namun demikian, saat ini kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami belum menggunakan setiap kesempatan dengan baik untuk berkarya mengisi kemerdekaan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ampuni kami yang masih dikuasai oleh ambisi dan kepentingan pribadi, sehingga melupakan jati diri kami sebagai anak bangsa yang harus melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 26 bait yang pertama. Mampirlah dengan doa.
Ini dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat yang pertama dan kedua. Mari bersama kita merespon berita pengampunan Tuhan dengan penuh sukacita menyanyikan Kidung Jemaat 389 bait yang pertama dan ketiga, besarlah kasih Bapa. Kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Erik. Silakan Bapak. Baik, saudara, kita bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh ke dalam tangan-Mu kami berserah. Biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh kami merenung. Kami boleh mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan bahkan kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang terbesar adalah penebusan dosa dan juga kemerdekaan bagi masyarakat dan bangsa kami. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Biarlah firman Tuhan juga yang sungguh menyapa kami. Agar kami boleh dengan sungguh-sungguh mensyukuri. Kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh menikmati segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, biarlah dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami semua dan juga hamba-Mu, kami boleh mendengarkan firman dengan baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan membaca bagian dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab di sini mengatakan judulnya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Begini katanya. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini
televisi kita, media massa kita, mungkin juga berbagai macam sarana-sarana media sosial dipenuhi dengan berita tentang Afghanistan, di mana Presiden Bashar lalu kemudian dan tentaranya melarikan diri dia ke luar negeri. Dia tidak peduli lagi dengan rakyatnya, dia tidak peduli lagi dengan pemilihnya dan masyarakatnya, tapi dia melarikan diri, menyelamatkan diri. Sementara Taliban yang sudah berjuang, dan Taliban itu adalah garis keras, lalu kemudian dengan mudah saja mereka memasuki kota-kota utama dan menguasai istana presiden dan mereka membentuk pemerintahan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekian besar masyarakat yang selama ini pun juga memang tidak suka dengan Taliban ini, karena Taliban ini adalah garis keras dan sangat radikal dan juga sangat konservatif. Artinya saudara, konservatif manusia perempuan itu tidak boleh memperlihatkan mata dan bahkan semuanya harus ditutup. Lalu kemudian tidak boleh memperlihatkan wajah, lalu kemudian di matanya pun juga pakai semacam jala-jala gitu sehingga nggak kelihatan. Lalu semua perempuan itu tidak boleh memperlihatkan dirinya. Perempuan tidak boleh sekolah, perempuan tidak boleh keluar rumah, dan perempuan pun juga kalau keluar rumah harus ditemani oleh suaminya. Ya, dan itu contoh betapa menderitanya perempuan bagi kaum Taliban. Dan saudara, selain daripada itu pun juga konservatifnya semua hukum-hukum agama dilakukan. Orang tidak suka, orang tidak senang dengan itu. Lalu mereka yang takut dengan sistem itu dan mereka takut kepada Taliban, mereka mencoba melarikan diri. Apa yang terjadi? Melarikan diri, mereka menyerbu bandara. Tetapi sementara bandara pesawat-pesawat itu ada hanya untuk kemudian mengevakuasi orang-orang kedutaan dari luar negeri, entah orang Eropa, entah orang Amerika, ya, lalu kedutaan-kedutaan termasuk Indonesia juga. Lalu kemudian saudara, mengerikan sekali karena pesawat itu hanya untuk orang kedutaan, sementara rakyat mereka mau ikut ke dalam pesawat tidak bisa. Orang berkerumun di antara pesawat, tetapi pesawat itu akan terus jalan. Pesawat itu akan terus jalan, orang mau terlindas, orang mau apapun juga, orang tidak peduli, si pilot itu dia tetap menerbangkan pesawatnya kembali ke negaranya. Saudara, kekacauan besar yang sangat terjadi. Kekacauan besar yang sangat terjadi yang saya tidak bayangkan. Wow, kalau Indonesia lalu kemudian sebagian orang, memang di Indonesia pun juga ada sebagian kecil yang terasuki oleh ajaran Taliban. Di Indonesia pun juga ada kaum radikalis dan mereka pun juga adalah kaum garis keras yang otaknya pun juga pikirannya adalah seperti orang-orang Taliban. Lalu kalau itu kemudian menyerang Indonesia, apa yang harus di Indonesia lakukan? Wah, ngaco-nya bukan main. Saudara, Indonesia yang begitu indah di saat ini, kita menikmati kehidupan meskipun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah wabah penyakit yang sedemikian rupa, tapi kehidupan ekonomi kita tetap menjadi 5 yang terbaik di negara, di dunia ini. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu berkenan untuk membaca Bloomberg, ataupun juga membaca Forbes atau membaca Warta Ekonomi, yaitu Indonesia tetap keadaannya menjadi 5 negara yang baik secara ekonomi. Karena kita tidak pernah lockdown, kita tidak pernah menghentikan semua sendi-sendi ekonomi. Ekonomi kita berjalan, pelabuhan berjalan, pabrik berjalan, lalu kemudian sembako terus distribusi semua berjalan, pembangunan terus berjalan. Hanya sektor-sektor tertentu, ya, kegiatan masyarakat yang kemudian dibatasi. Dan ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Indonesia yang begitu indah adalah Indonesia yang merdeka. Dulu kita memperjuangkan, ya, melalui sejarah. Saya pun juga diceritakan oleh bapak saya. Bapak saya juga dulu peta pejuang 45, ya, pejuang tanah air. Yaitu mereka pun juga berjuang, mereka pun juga berperang, mereka pun juga angkat senjata. Kita cuma anak-anak kita diceritakan saja seperti apa.
Ya, mengerikan sekali memang. Lalu kemudian masa transisi peralihan dari zaman Belanda masuk ke zaman kemerdekaan, semuanya pun juga pemerintahan baru tertata sedemikian rupa, dan itu tidak gampang, saudara. Ya, baru sekarang kita boleh menikmati, lalu kemudian zaman Orde Baru kita mengalami zaman PKI, kekacauan sedemikian rupa. Ya, tahun 98 aja kita ngerasain kacaunya sebegitu, kita sudah merasa ekonomi sudah morat-marit. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka bukan hanya sekedar apa yang kita rencanakan. Bukan hanya sekedar saya mau pergi ke sana, saya mau melakukan ini dan itu. Bukan. Tetapi yang paling utama, saudara, kita akan memfokuskan kepada ayatnya yang ke-16. Ayat ke-16 sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki, ya, lalu kami akan hidup begini dan berbuat ini itu. Tetapi ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, tidak jarang orang pun juga lalu kemudian, alam kemerdekaan ini orang menggunakan dengan sembarangan. Orang pun juga seolah-olah kemerdekaan berbicara, orang boleh ngomong apa saja. Orang pun juga lalu kemudian kemerdekaan berpendapat, lalu orang pun juga boleh berpendapat apa saja. Saudara, memang benar kita merdeka, kita boleh berbicara, kita pun juga boleh berpendapat. Tetapi ada aturannya, ada tata keramanya, ada bagiannya. Sehingga kita pun juga tidak boleh semena-mena ketika kita pun juga memberlakukan kehidupan dalam kebebasan. Karena itu, saudara, memang apa yang kita mau rencanakan dalam hidup, apa yang mau kita pun juga lakukan dalam hidup, memang bukan hanya sekedar apa yang kita rencanakan. Tetapi semuanya boleh menjadi bagian anugerah Tuhan yang terindah. Semuanya boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan yang terbaik. Karena itu, saudara, dengan kerendahan hati kita boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahwa sukacita yang Indonesia nikmati selama 76 tahun ini, saudara, semuanya semata-mata hanya oleh karena anugerah dan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita merasakan bahwa kehidupan baik itu adalah anugerah Tuhan, kalau kita bisa menikmati bahwa segala berkat Tuhan itu membawa kebaikan kepada kita, maka ayatnya yang ke-17, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia sudah berbuat dosa. Artinya, saudara, kita harus melakukan apapun juga yang terbaik untuk hidup kita, untuk sesama kita, dan juga untuk masyarakat dan bangsa kita. Saudara, Sabtu lalu saya memang agak susah untuk tidur malam. Saya nggak tahu kenapa, mungkin juga karena terlalu cepat, jadi saya tidak bisa tidur semalaman. Biasa kalau saya tidak bisa tidur, saya selalu mencari bacaan. Dan ketika saya membaca sebuah artikel, saudara, cukup menarik artikel ini, dia menyebut tulisannya si guru gembul. Gitu ya. Saudara, apa yang dia mau katakan? Ya, yang dia mau katakan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan bangsa ini, gitu, kalau memang benar kehidupan keagamaan di Indonesia ini semua mengajari kebaikan, kalau semua kehidupan masyarakat dan bangsa di Indonesia ini pun juga melakukan kebaikan, maka kita percaya, kita yakin dengan sungguh-sungguh Indonesia ini akan baik. Kenapa, saudara? Karena apapun juga kalau kita memang tujuannya baik, karena apapun juga yang kita lakukan kalau kita semua punya motivasi kebaikan, maka masyarakat dan bangsa ini pasti akan baik. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, boleh sebagian orang kemudian mengeluh.
Sebagian orang memang komplain. Sebagian orang memang kadang-kadang pun juga mungkin marah terhadap situasi. Tetapi jangan salahkan negara. Jangan salahkan juga presiden. Saudara, kalau orang mengalami kesulitan, jangan-jangan kesulitan itu dibuat sendiri. Kalau orang pun juga mengalami kesulitan, maka jangan-jangan kesulitan itu mereka pun juga sendiri yang mereka lakukan. Tetapi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa ini, saudara, apa yang sudah dilakukan, saya kira semuanya sudah menjadi jauh lebih baik. Pemerintah sudah berusaha dan sudah berjuang untuk melakukan apa yang terbaik untuk masyarakatnya. Hanya tinggal selebihnya bagaimana masyarakat itu sendiri dia melakukan kebaikan sesuai dengan yang diyakininya. Karena itu, saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita bersukacita, kita menyambut kemerdekaan. Kita pun juga bersukacita memperingati hari kemerdekaan. Tetapi, saudara, bahwa apa yang kemerdekaan ini, apakah kemerdekaan ini baik atau tidak baik untuk kita? Maka tergantung kepada seluruh masyarakat dan bangsa ini. Kalau kita percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan semua keyakinan apapun kepercayaan itu mengajari kita untuk berbuat baik, maka kita yakin, kita percaya dengan sungguh, seluruh masyarakat bangsa ini pun juga berbuat baik, maka bangsa ini pun juga akan baik dan akan baik-baik saja. Karena itu, saudara, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan apa yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Doa syafaat Pak Pendeta. Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami bersukacita dan kami bersyukur atas anugerah Tuhan di mana kemerdekaan bagi masyarakat dan bangsa ini pun juga bukan hanya semata-mata hanya oleh karena anugerah dan berkat Tuhan. Tetapi juga adalah Tuhan yang menganugerahkan kemampuan kepada seluruh masyarakat dan bangsa ini untuk berjuang dan memperjuangkannya. Karena itulah di saat ini kami mau bersyukur. Kami mau bersukacita atas kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan karena itu Tuhan Allah Bapa, kami yakin, kami percaya seluruh agama dan seluruh keyakinan di bangsa ini, kami diajar dan belajar untuk melakukan apa yang baik. Kalau seluruh bangsa ini pun juga diajar untuk melakukan kebaikan, maka kami pun juga yakin kami akan mengisi kemerdekaan ini dengan segala yang baik, sehingga hasilnya pun juga akan baik bagi bangsa ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami mau sungguh berserah, jauhkan kami dari segala kejahatan, dan lepaskan kami pun juga dari pikiran-pikiran jahat dan perkataan jahat atau perlakuan-perlakuan yang jahat. Dan biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh melakukan setiap yang baik bagi bangsa ini. Ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah Tuhan. Tuhan juga boleh menyertai saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, Ibu Aminah, Ibu Murniati, Ibu Wiwi. Tuhan juga boleh berkati mereka, jamahan Tuhan akan memulihkan kembali keadaan mereka. Kami berdoa juga bagi Bapak Silitonga, berikan mereka kesabaran, mereka ketekunan Tuhan, jamahan Tuhan jugalah yang menyembuhkan. Biarlah segalanya boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu Tuhan Allah Bapa, sungguh kami mau menyerahkan setiap kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan jugalah yang berbuat segala yang terbaik, sehingga kehidupan kami baik dan keadaan kami baik-baik saja. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang maha baik. Karena itu kami sungguh mau mempertaruhkan hidup dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini marilah kita memberikan persembahan
sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah yang setia, menyertai dan memberkati hidup kita. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu pun dapat diserahkan ke gereja atau ditransfer melalui rekening yang tertera di sambil memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 337, bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita berdoa. Inilah persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan. Kiranya dapat dipergunakan untuk melanjutkan karya bersama dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini dengan pengutusan dan berkat. Silakan Pak Pendeta. Baik, saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri nyanyian penutup kita dari Kidung Jemaat 336, bait yang pertama dan keempat. Indonesia Negara. Dirgahayu Indonesia, terima kasih. Merdeka. Merdeka, Tuhan Yesus berkati. Kita buka layarnya dulu Bapak Ibu semua, kita akan berfoto bersama. Yeay, halo Grace. Sudah lama nggak lihat Grace. Grace sudah besar. Oh, ada Esther juga. Wes. Yuk kita buka lebar Bu Edi. Bu Edi, Pak Kastoyo, dibuka layarnya. Siapa lagi yang belum? Oh, Bu Veronica. Oh, masih ini connecting Adi. Yuk, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Silakan ngobrol. Terima kasih.